Gimana senamnya Bu? Iya, terima kasih Bu ya. Jadi pemerintah itu mempunyai peran dalam mengupayakan kesejahteraan lansia ya Bu ya. Seperti memberikan bantuan sosial kepada lansia yang kurang mampu. Contohnya kayak kita ya Bu ya, untuk yang PKH kan ada kriteria tentang lansia, yaitu kriterianya itu yang tadinya 60 tahun sekarang berubah menjadi 70 tahun. Itu salah satu upaya atau peran pemerintah dalam mensejahterakan lansia, yaitu dengan memberikan bantuan sosial bagi lansia yang kurang mampu. Sekarang dalam satu rumah tangga itu kalau ada 2 lansia, dihitungnya berapa Bu lansianya Bu? Iya, hanya ada 1. Selanjutnya Bu, peran lainnya pemerintah yaitu dengan menyediakan panti bagi lansia, khususnya bagi lansia yang terlantar. Tahu Bu lansia terlantar? Ya, lansia terlantar itu lansia yang tidak dapat hidup atau kurang mampu Bu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena juga tidak ada yang mengurus. Mungkin anak-anaknya sudah pada meninggal atau tidak punya anak dan juga miskin. Jadi itu dibantu oleh pemerintah. Kan kasihan itu ya, sudah tua, miskin, tidak bisa mencukupi hidupnya. Jadi oleh pemerintah itu dibuatkan panti itu khusus untuk para lansia yang terlantar. Ibu-ibu di sini lansianya terlantar atau tidak Bu? Tidak ya. Alhamdulillah. Berarti kalau di sini di desa itu anak-anaknya masih mau mengurus orang tuanya. Ibu ya, kalau misalnya ada lansia yang mungkin sudah tua, tidak punya anak, itu dan sudah miskin, bisa dititipkan di panti asuhan. Ya, di panti ya Bu ya. Kemudian upaya pemerintah lainnya yaitu dengan melindungi lansia dengan peraturan lansia ya Bu ya, Bu ya, tentang aksesibilitas. Banyak sekali Bu peraturan pemerintah ya Bu ya. Ini ada Undang-Undang RI nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia Bu. Pasalnya pasal 5 ayat 2. Selain itu ada rincian juga pada peraturan pemerintah RI nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Itu khususnya pasal 17 sampai 33. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2002. Itu tentang gedung dan bangunan. Terus Undang-Undang nomor 23 tahun 2007. Itu tentang perkereta apian. Apa ada ya Bu ya? Perkereta apian kok dengan lansia hubungannya? Ada. Misalnya di dalam kereta api itu ada mengatur tentang lansia, dapat diatur tentang tempat duduknya dalam proses pembelian tiket. Jadi ada hubungannya dengan lansia. Selain itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, itu juga ada kaitannya dengan lansia juga. Undang-Undang nomor 1 2009 tentang penerbangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apa ada hubungannya dengan lansia ini, Bu? Ada, misalnya tentang lalu lintas atau angkutan jalan dengan memprioritaskan lansia, memberi tempat duduk kepada lansia, misalnya seperti itu, Ibu ya, mengutamakan lansia itu ya, walaupun mungkin tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya kita ketika sedang naik kendaraan umum, kita duduk, tiba-tiba ada lansia masuk, misalnya di bis itu ya Bu ya, berdiri, kita juga ya kasihan ya Bu ya, memberikan tempat duduk kita kepada lansia tersebut. Undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan pemerintah juga Bu Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Kemudian Peraturan Menteri PU, tahu PU Bu? Pekerjaan Umum Nomor 29 garis miring PRT garis miring M 2008 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 garis miring PRT garis miring M garis miring 2008 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Hafal Bu peraturannya Bu? Ya, ternyata banyak sekali undang-undang maupun peraturan yang berkaitan tentang lansia, berkaitan langsung dengan lansia. Itu peran pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan lansia. Selanjutnya ada juga peran pemerintah lainnya, yaitu memudahkan sarana dan prasarana. Juga khususnya ini dalam pelayanan, dalam sarana prasarana juga, kemudian dalam administrasi dan kesehatan. Tadi peran pemerintah dalam memberi kemudahan ke sarana dan prasarana kepada lansia, misalnya dalam bentuk pelayanan sarana dan prasarana di dalam puskesmas itu ada tangga dan juga ada yang berupa tanjakan yang dibuat miring itu ya. Untuk lansia itu sebenarnya menggunakan tanjakan yang dibuat miring atau bisa juga dengan menggunakan kursi roda itu ya. Itu sebagai contoh kemudahan sarana dan prasarana lansia di puskesmas. Kemudian dalam bentuk administrasi itu apa kitanya Bu? Ya mungkin dengan pendaftaran. Kalau pendaftaran orang umum dalam pelayanan puskesmas itu lama, kalau dalam lansia itu diutamakan cepat. Itu kalau di puskesmas. Apa hanya ada di puskesmas? Tidak, misalnya di kantor pemerintah desa maupun kantor pemerintah kecamatan untuk yang lansia itu ya diutamakan. Misalnya mungkin datangnya agak telat ya diutamakan segera yang lansia terlebih dahulu. Misalnya itu dalam antrian, dalam pelayanan juga seperti itu dalam pelayanan ya. Itu misalnya dalam pelayanan kesehatan juga diupayakan dibuat cepat. Itu contoh upaya pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan lansia. Lebih jelasnya kita lihat di flip chart
Ini Bu di depan Bu, diperhatikan. Ya Bu ya, seperti yang tadi sudah dibahas, ini peran pemerintah dalam upaya menyejahterakan lansia. Di sini tertulis yang pertama, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Ya, jadi sudah dibahas ya Bu ya. Kemudian memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Ada juga memberi pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Tadi sudah Ibu ya. Dalam administrasi maupun di dalam kesehatan tadi. Kemudian memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Ini tadi belum dibahas. Di tempat rekreasi juga Ibu ya, untuk tiket diberi kelonggaran. Kalau yang biasanya 10.000 yang bisa menjadi 5.000. Itu contoh-contoh peran pemerintah dalam menyejahterakan lansia.